Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3, bersatu kita teguh, pada pembelajaran yang ketiga. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi. Misalnya, karena habitatnya rusak atau karena banyak dimanfaatkan oleh manusia. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Terlebih, jika tumbuhan dan hewan tersebut termasuk endemik. Masih ingat ya adik-adik, apa itu endemik? Ya, endemik artinya tumbuhan dan hewan tersebut hanya dapat ditemukan di satu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Nah, adik-adik, berikut ini beberapa contoh hewan dan tumbuhan yang dilestarikan agar tidak punah. Yang pertama, pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Bagian A, bunga Padma raksasa. Tumbuhan bunga Padma raksasa atau yang sering disebut Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Dan Rafflesia merupakan tumbuhan langka. Nah, adik-adik, bagaimana ya cara kita untuk melestarikan bunga Rafflesia? Nah, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Misalnya, menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. Kita juga dapat turut serta melestarikan Rafflesia. Misalnya, dengan mencari informasi tentang tumbuhan tersebut untuk kita pelajari. Kita juga tidak boleh merusak bunga tersebut beserta lingkungan hidupnya. Bagian B, cendana. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Cendana banyak dimanfaatkan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Aromanya yang khas dan wangi membuat tumbuhan cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Namun, tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Kecambah dari pohon cendana merupakan tumbuhan parasit, sehingga harus menumpang tumbuhan lain. Nah, bagaimana ya cara melestarikan tumbuhan cendana? Peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan cendana. Peran kita sebagai masyarakat dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Sedangkan peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan tersebut. Nah, masih banyak lagi ya contoh tumbuhan yang lain adik-adik. Sekarang kita masuk ke nomor 2, pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Bagian A, orang utan. Orang utan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia
tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orangutan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Nah, bagaimana ya cara kita untuk melestarikan orangutan? Nah, upaya pelestarian orangutan dilakukan seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Nah, selain itu, sebagian besar orangutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran-penangkaran khusus. Sebagai contoh, penangkaran orangutan di Bukit Lawang, Sumatera, dan di Tanjung Puting, Kalimantan. Bagian B, gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber air. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi permukiman dan perkebunan. Lalu, bagaimana ya cara kita melestarikan gajah Sumatera? Nah, sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Misalnya, Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Teso Nilo di Riau. Nah, adik-adik, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Ayo adik-adik, ingat kembali cara menemukan informasi penting dari suatu teks. Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram dan ditulis menggunakan kata baku. Masih ingat ya adik-adik? Apa itu kata baku? Ya, kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, adik-adik, cukup sekian ya materi video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga melalui video pembelajaran ini, adik-adik dapat mengerti dan memahami pelajaran sekolahnya. Oke, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya.